Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin, tanggal 6 September 2021, hari biasa pekan ke-23. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus selalu membawa pengharapan. Ia selalu bisa diandalkan dan menanggapi tiap kebutuhan dan persoalan hidupmu, persoalan hidup kita. Kedatangannya di rumah ibadat yang kita dengar kisahnya pada hari ini memberikan harapan kepada seorang yang mati tangan kanannya. Terlepas dari komentar banyak orang yang pada waktu itu yang mencari-cari kesalahan Tuhan, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan tetap saja menaruh belas kasih kepada orang yang sakit itu. Ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka dari kutipan sabda yang kita dengar pada hari ini menumbuhkan keyakinan dalam dirimu, dalam diri kita. Tidaklah percuma kita menaruh harapan kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan dalam saat-saat terakhir hidup seseorang yang bergantung disalib bersama Tuhan Yesus di atas puncak gunung Golgota, Tuhan pun juga pernah memberikan pengharapan kepada orang yang menaruh harapan kepadanya, di mana dikisahkan dalam Injil Lukas bab 23 ayat 42 sampai 43, dikisahkan bahwa salah seorang yang bergantung disalib bersama dengan Tuhan Yesus, ia mengatakan demikian, "Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja." Lalu kata Tuhan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudariku yang terberkati, Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, tetap hadir penuh harapan dalam semua kehidupan kita. Seperti Paulus katakan dalam suratnya kepada umat di Kolose demikian, "Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengahmu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Tuhan kita, Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita dan di antara kita. Dan kehadirannya inilah yang menjiwai, yang menggelorakan dan menyemangati kita. Maka sebagai orang-orang pribadi-pribadi yang percaya kepadanya, kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang penuh harapan. Dan oleh karena harapan ini membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan membawa kepada sukacita sejati. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, semoga kami lebih mudah untuk memikirkan
dan berbuat kebaikan untuk sesama, daripada membicarakan kejelekan dan merendahkan mereka. Kami pun mohon berkat-Mu hari ini, mengawali pekerjaan kami dalam nama-Mu, menjalani pekerjaan kami pun dalam nama-Mu. Semoga segala apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu dan berguna bagi perkembangan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.